Teman-teman, jika mendengar kata Buddha, apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Mungkin seseorang yang tidak memiliki kebebasan, tidak memiliki kekuasaan, dan bahkan berada di posisi terendah dalam masyarakat. Tapi, bagaimana jika saya mengatakan bahwa pernah ada dalam sejarah Islam, ada sekelompok pasukan Buddha yang berhasil menjadi penguasa, mendirikan dinasti yang besar, dan mampu mengalahkan pasukan Mongol yang pada saat itu mustahil untuk dikalahkan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan peradaban Islam di Andalusia dan Afrika Utara tentang dinasti Mamluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairnisa dengan NIM 2514020012, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Dinasti Mamluk adalah salah satu dinasti Islam yang berkuasa di Mesir dan wilayah Syam, yang didirikan pada tahun 1250 hingga 1517 Masehi. Dinasti Mamluk dikuasai oleh dari kalangan Buddha. Meski berasal dari kalangan Buddha, mereka mampu membangun pemerintahan yang kuat dan menjadi salah satu dari kekuatan besar dunia Islam. Dinasti Mamluk dipimpin oleh Sejarah Al-Dur yang berasal dari kalangan Buddha dari daerah Armenia, yang diberikan kepada Sultan Saleh sebagai hadiah Khalifah Al-Mu'tasim Billah di Baghdad. Ia kemudian dimerdekakan dan dinaikkan derajatnya menjadi permaisuri. Pada awalnya, para Mamluk adalah Buddha yang direkrut menjadi pasukan militer pada masa kekhalifahan Abbasiyah dan berkembang pada dinasti Ayyubiyah di Mesir. Mereka diletakkan di barak-barak militer dan mendapatkan pendidikan, pelatihan perang, dan mendapatkan pendidikan agama. Karena kemampuan mereka yang baik, pasukan Mamluk sangat berpengaruh dalam pemerintahan. Setelah wafatnya Sultan Malik As-Saleh dari dinasti Ayyubiyah, terjadi perebutan kekuasaan. Dalam kondisi ini, para Mamluk berhasil mengambil alih dan mendirikan dinasti Mamluk pada tahun 1250 Masehi. Dinasti Mamluk terbagi menjadi dua. Yang pertama, dinasti Mamluk Bahri yang didirikan pada tahun 1250 sampai 1382 Masehi, dan yang kedua, dinasti Mamluk Birji yang didirikan pada tahun 1382 hingga 1517 Masehi. Pada masa dinasti Mamluk, Mesir menjadi pusat perdagangan dunia karena letaknya strategis yang menghubungkan antara timur dan barat. Selain pada bidang ekonomi, dinasti Mamluk juga berkembang pada bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ketika Baghdad jatuh ke tangan Mongol pada tahun 1258 Masehi, para ilmuwan dan ulama berpindah ke Mesir untuk mencari perlindungan. Mereka membuat Mesir menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia Islam. Penguasa Mamluk, mereka membangun masjid, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya untuk mendukung perkembangan dunia pendidikan. Lembaga Al-Azhar juga ikut berkembang dan menjadi salah satu pusat pendidikan Islam yang Salah satu keunggulan dinasti Mamluk adalah kekuatan militernya. Para prajurit Mamluk, mereka mendapatkan pelatihan yang baik, serta mereka memiliki kemampuan perang yang tinggi. Maka dari itu, mereka mampu menghadapi ancaman besar, termasuk serangan Mongol dan Perang Salib. Mereka juga mampu menjaga stabilitas pemerintahan, mengembangkan perdagangan, dan mendukung kemajuan pendidikan. Maka dari itu, dinasti Mamluk mampu bertahan hingga 2,5 abad. Bagaimana mungkin sekelompok Buddha yang awalnya dianggap tidak memiliki kekuasaan, tapi malah justru membangun pemerintahan yang kuat dan berpengaruh dalam dunia Islam? Jawabannya, itu tidak terlepas dari pendidikan, kerja keras, kedisiplinan, dan mereka mampu membaca peluang yang ada. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa keberhasilan itu tidak dilihat oleh latar belakang seseorang, tetapi dilihat dari usaha dan kemauan seseorang. Meskipun berasal dari kalangan Buddha, mereka mampu membangun pemerintahan yang kuat, serta membawa kemajuan dalam bidang militer, pengetahuan, ilmu, pendidikan, dan perdagangan. Dari sejarah dinasti Mamluk ini, kita belajar bahwa pertama, pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, pentingnya kerjasama dan persatuan dalam membangun kekuatan suatu negara. Dan yang ketiga, pentingnya ilmu pengetahuan dan ekonomi sebagai pendukung kemajuan peradaban.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.